Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada pelajaran bahasa Arab dasar, belajar bahasa Arab dari nol. Kita masuki kali ini ke pelajaran ke-8, yaitu yang membahas beberapa topik. Yang pertama adalah tentang badal atau pengganti. Kemudian juga kita ulangi tambahan, yaitu mengenai dzaraf. Dzaraf itu adalah kata keterangan. Kita sudah pernah belajar kata keterangan, yaitu salah satunya adalah keterangan tempat. Jadi kita belum bicara kata keterangan waktu. Jadi ada dzaraf itu ada dua, dzarful makan atau keterangan tempat, dan dzarful zaman, keterangan waktu. Kita baru membahas keterangan tempat, yaitu dzarful makan, dan yang sudah pernah dipelajari adalah contohnya tahta, artinya di bawah. Pada kali ini kita ada tambahan lagi contoh dzarful makan, keterangan tempat, yaitu amama artinya di depan dan kholfa artinya di belakang. Selain itu kita juga akan sedikit membahas tentang al-mansorif, yaitu kata-kata yang tidak bisa kemasukan tanwin. Tapi itu hanya sedikit. Kita masuk saja langsung ke halaman berikutnya. Selamat menikmati. Baik, sebelum kita memasuki pelajaran 8, saya sedikit mengulang kosakata baru pada pelajaran ke-7. Ada 6 di sini. Yang pertama al-baydatu, telur. Lalu al-muadzinu, muadzin. Ad-dajajatu, ayam betina. Lalu an-naqatu, unta betina. Al-battatu, bebek atau angsa. Dan al-mumarridatu, suster atau perawat perempuan. Dan pada pelajaran ke-8 ini kosakata barunya al-kalimatul jadidahnya ada 8 di sini. Yang pertama as-sakinu artinya pisau, lalu Almania Jerman, Inkaltaro artinya Inggris, lalu al-mustashfa artinya rumah sakit, Amerika, mughlaqun udah pernah, itu artinya tertutup, al-Iraku Irak, dan Swissro artinya Swiss. Demikian kita masuki ke pelajaran ke-8. Baik, pada halaman ke-42 ini kita masuki pelajaran ke-8 ad-darsus tsamin. Kita langsung ke baris pertama. Hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Laki-laki ini adalah seorang pedagang dan laki-laki itu adalah seorang dokter. Kalau kita lihat, misalkan kita hilangkan kata ar-rajulunya, maka menjadi hadza tajirun wa dzalika tabibun. Ini adalah seorang pedagang dan itu adalah seorang dokter. Maka ini juga sudah merupakan kalimat yang sempurna, di mana hadza sebagai mubtada atau subjek dan tajirun sebagai predikat atau khobar. Tapi jika isim isyarah hadza dan dzalikanya kita hilangkan, maka kalimatnya menjadi ar-rajulu tajirun war-rajulu tabibun. Laki-laki tersebut adalah seorang pedagang dan laki-laki tersebut atau itu sebagai seorang dokter. Ini pun sudah menjadi kalimat yang sempurna, jumlatul mufidah, di mana ar-rajulu sebagai mubtada dan tajirun sebagai khobar. Namun ketika digabungkan hadar rajulu tajirun, maka ar-rajulu di sini bukan lagi sebagai mubtada, melainkan dia sebagai badal, pengganti dari hadza, karena salah satunya bisa menggantikan atau bisa dihilangkan. Maka hadza sebagai mubtada, ar-rajulu sebagai badal atau pengganti, dan tajirun sebagai khobarnya. Kalau beda dengan hadza rajulun. Kalau hadza rajulun ini adalah seorang laki-laki. Tapi kalau hadza rajulu artinya laki-laki ini itu belum sempurna. Sebelum ada datang tajirun sebagai khobar. Lanjut baris berikutnya, ismut tajiri Mahmudun wasmut tabibi Sa'idun. Nama pedagang itu adalah Mahmud dan nama dokter itu adalah Sa'id. Ismu di sini sebagai mubtada, dia marfu. Ya, dia juga isim ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Karena disandarkan kepada isim ma'rifat berikutnya, yaitu at-tajiri. Dan ismut tajiri
ismu sebagai mubtada, dia juga sebagai mudhof, yaitu yang bersandar kepada kata berikutnya. At-tajri adalah mudhof ilaihi majrur. Dan mahmudun sebagai khobarnya. Wa adalah huruf athof, ismut tabibi sa'idun. Sama ya penjelasannya. Kita lanjut ke baris ketiga. Hadzal baitu lit-tajri wa dzalikal baitu lit-tabibi. Rumah ini milik pedagang itu dan rumah itu milik dokter. Hadza sebagai mubtada, kemudian al-baitu sebagai badal pengganti hadza, lalu lit-tajri sebagai khobar dalam bentuk jar majrur, huruf jar li dan isim majrur at-tajri. Wa dzalikal baitu lit-tabibi, ini sama penjelasannya. Lanjut, baris berikutnya baitut tajri amamal masjidi wa baitut tabibi khalfal madrasati. Artinya rumah pedagang itu ada di depan masjid dan rumah dokter itu ada di belakang sekolah. Baitu sebagai mubtada, dia juga sebagai mudhof, dan at-tajri sebagai mudhof ilaihi majrur, amama sebagai khobar, tetapi dia juga dalam bentuk dzarf atau kata keterangan tempat, dzarful makan. Dan al-masjidi setelah dzarf itu pasti mudhof ilaihi majrur. Selain amama juga di sini ada khalfa di belakang. Wa baitut tabibi khalfal madrasati. Wa-nya sebagai huruf athof, baitunya sebagai mubtada, wa huwa mudhof, at-tabibi mudhof ilaihi majrur, khalfa sebagai khobar dalam bentuk dzaraf atau kata keterangan tempat, dan al-madrasati sebagai mudhof ilaihi majrur. Selain amama dan khalfa kita juga pernah belajar tahta, yaitu di bawah. Lanjut, liman hadhihi sayyaratu wa liman tilka. Milik siapakah mobil ini dan milik siapakah yang itu? Jawabannya hadhihi sayyaratu lit-tabibi wa tilka lit-tajiri. Mobil yang ini milik dokter dan yang itu milik pedagang. Hadhihi sebagai mubtada, as-sayyaratu sebagai badal, lit-tabibi sebagai khobar dalam bentuk jar majrur, dan seterusnya. Lanjut, hadhihi sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Mobil ini asalnya dari Jepang dan yang itu berasal dari Amerika. Hadhihi sebagai mubtada, as-sayyaratu sebagai badal, minal Yabani sebagai khobar dalam bentuk jar majrur. Tamarin, latihan-latihan. Ini latihan pertama, ajib anil as'ilatil atiyah, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut, merefer ke cerita di atas. Nomor 1. Man hadzal rajulu wa man dzalikar rajulu? Siapakah laki-laki ini dan siapakah laki-laki itu? Jawabannya hadzal rajulu tajirun wa dzalikar rajulu tabibun. Nomor 2. Masmut tajiri, siapakah nama pedagang itu? Ismut tajiri Mahmudun. Nomor 3, masmut tabibi, apakah nama dokter itu? Jawabannya ismut tabibi Sa'idun. Nomor 4, min aina sayyaratut tabibi? Dari manakah Dari manakah asalnya mobil dokter itu? Jawabannya sayyaratut tabibi min Amerika. Mobil dokter itu dari Amerika. Nomor 5. Min aina sayyaratut tajiri? Dari manakah asal mobil pedagang itu? Jawabannya sayyaratut tajiri minal Yabani. Mobil milik pedagang itu berasal dari Jepang. Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya. Baiklah, pada halaman 43 kita lanjut untuk dua nomor di atas, 7 dan 6 dan 7 kita lewat saja karena ini adalah halaman sebelumnya. Silahkan dibuka. Sedangkan latihan kedua ini adalah iqra waktu, perintahnya baca dan tulislah. Dari 12 nomor ini saya hanya bacakan
setengahnya saja, yaitu nomor ganjil saja. Langsung nomor 1, hadzal waladu Khalidun wa dzalikal waladu Muhammadun. Anak laki-laki ini adalah Khalid dan anak laki-laki itu adalah Muhammad. Hadza sebagai mubtada atau subjek, al-waladu sebagai badal atau pengganti hadza, Khalidun sebagai khobar. Wa-nya adalah huruf athof, dzalika sebagai mubtada dalam bentuk isim isyarah, isim ma'rifat, al-waladu sebagai badal dari dzalika dan Muhammadun sebagai khobar. Nomor 3, hadzal kitabu jadidun wa dzalikal kitabu qadimun. Buku ini baru dan buku itu lama. Hadza sebagai mubtada, al-kitabu sebagai badal, jadidun sebagai khobar. Dalam bentuk sifat, wa-nya huruf athof dan sisanya penjelasannya sama. Nomor 5, hadzal babu maftuhun wa dzalikal babu mughlaqun. Pintu ini terbuka dan pintu itu tertutup. Hadza sebagai mubtada, al-babu sebagai badal, maftuhun sebagai khobar. Wa huruf athof, sisanya sama penjelasannya. Lanjut, nomor 7. Ini pertanyaan. Ahadzal baitu lit-tabibi, apakah rumah ini milik dokter? Jawabannya la, huwa lil mudarrisi, bukan. Itu dia milik guru. Huwa sebagai mubtada, lil mudarrisi sebagai khobar dalam bentuk jar majrur. Nomor 9. Man hadzal waladu? Siapakah anak laki-laki ini? Jawabannya huwa talibun minas Sini. Dia adalah seorang pelajar dari Cina. Huwa sebagai mubtada, talibun sebagai khobar. Minas Sini adalah jar majrur, syibhul jumlah. Nomor 11. Hadhis sayyaratu minal Yabani wa tilka min Amerika. Mobil ini berasal dari Jepang dan yang itu dari Amerika. Ya, nggak usah dijelasin lagi. Lalu latihan ketiga, perintahnya iqra'il mithalal ati thumma hawalal jumala al-atiyati mithlahu. Bacalah contoh-contoh berikut, kemudian pasangkanlah, gitu. Pasangkanlah kalimat menjadi satu kalimat berikut seperti contoh. Mithalun, ya, mithalun, contohnya, hadza kitabun, ini adalah sebuah buku. Ini sudah merupakan suatu kalimat yang sempurna di mana hadza sebagai mubtada dan kitabun sebagai khobar. Hadzanya isim ma'rifat dan kitabun isim nakirah. Kemudian dirubah menjadi hadzal kitabu li Muhammadin. Ini buku atau buku ini milik Muhammad. Ini juga adalah kalimat yang sempurna di mana hadza di sini sebagai mubtada masih, al-kitabu sebagai badal, bukan lagi sebagai khobar. Karena dia sebagai pengganti dari hadza, yang artinya kalau hadzal kitabu, buku ini, li Muhammadin sebagai khobar dalam bentuk jar majrur, huruf jarnya li dan isim majrurnya adalah Muhammadin. Demikianlah, kita lanjut ke halaman berikutnya.